Walaupun sebenarnya barang tersebut itu ya, dia belum nyampe atas, Kak. Oh ya, oke. Walaupun sebenarnya barang tersebut Udah bersih sampai kentut lagi. Hai, kembali lagi di YouTube channel iOFest. Di video sebelumnya sudah dibahas lebih menguntungkan mana antara menabung dan berinvestasi. Kali ini bersama saya, Elsa, kita akan bahas kebutuhan versus keinginan. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk YouTube channel iOFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Di zaman now, sebagian besar masyarakat membeli sesuatu secara berlebihan untuk barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama apabila ada program diskon di tanggal tertentu. Pastinya kalian akan langsung tancap gas untuk membeli barang tersebut, walaupun sebenarnya barang tersebut kurang atau bahkan tidak dibutuhkan sama sekali. Dan hal tersebut terjadi karena masyarakat kita yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Pada dasarnya, kebutuhan adalah suatu kepentingan yang harus terpenuhi untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah suatu keperluan yang tidak wajib untuk dipenuhi karena adanya nafsu tertentu. Sebagai contoh, kebutuhan akan makanan. Kamu akan beli makan di warteg. Atau ketika kamu butuh rumah, maka kamu akan beli rumah dengan harga yang terjangkau. Atau ketika kamu butuh kendaraan, maka kamu akan membeli yang sesuai dengan budget kamu. Sedangkan keinginan akan makanan, kamu membeli makanan di restoran kelas atas. Atau ketika kamu butuh rumah, maka kamu membeli rumah dengan harga yang biaya lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan kamu. Atau ketika kamu butuh kendaraan, maka kamu membeli yang harganya lebih tinggi dibandingkan aset kamu. Beberapa kebutuhan seperti membeli kendaraan bisa dikatakan menjadi keinginan jika kita memaksakan membeli kendaraan yang harganya dan perawatannya memakan budget lebih besar dibandingkan kebutuhan pokok kita. Contoh saja, Kadek membutuhkan motor untuk berangkat kerja ke kantor. Kemudian Kadek membeli kredit motor dengan harga 60 juta rupiah yang terlalu mahal untuk gajinya yang UMR sebesar 5 juta rupiah. Padahal Kadek bisa saja membeli motor yang jauh lebih murah jika hanya untuk kebutuhan berangkat kerja. Sebab orang yang membeli berdasarkan kebutuhan, mereka tidak akan memaksakan untuk membeli sebelum aset mereka bertumbuh dan membeli di saat butuh, karena dapat membantu kehidupan mereka. Sedangkan orang yang membeli karena keinginan, mereka akan memaksakan untuk mengikuti hawa nafsunya, rela berhutang untuk barang yang tidak dibutuhkan, dan membeli barang baru ketika yang lama masih berfungsi dengan baik. Lantas, apa yang membuat manusia selalu merasa kekurangan dan terus-menerus menginginkan kebutuhan lain setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi? Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan manusia terus merasa kekurangan. Faktor pertama yaitu kodrat manusia. Pada dasarnya, kodrat manusia adalah memiliki perasaan yang selalu merasa kekurangan. Semakin meningkatnya pendapatan, maka semakin meningkat pula gaya hidupnya. Namun, kamu bisa melatih diri kamu untuk berhemat dengan mengatur ulang prioritas belanja kamu. Maka kamu juga akan ikut tertular wangi parfumnya. Begitupun dalam faktor lingkungan. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang boros dan berkemungkinan besar, kamu juga akan melakukan hal yang sama.
Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor demonstrasi. Masyarakat biasanya akan meniru tingkah laku, model pakaian, hingga model rambut idola atau orang lain berdasarkan apa yang terlihat menarik. Gimana? Sudah paham bukan? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi, stay tune terus ya. See you in the next video. Ayo Fes, ayo investasi. Bye-bye.